diskusi kami mengenai jenis data dan informasi. Saya Farah Latisha Kamil. Saya Salwa Faridul Arumia. Saya Syafiro Kafia. Saya Farah Alsyala. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis data dan jenis-jenis informasi. Sebelumnya, kalian udah pada tahu belum pengertian dari data dan informasi? Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian data dan pengertian informasi. Jadi, data itu adalah fakta atau catatan mentah yang belum dapat diolah dan belum dapat dijadikan sebuah kesimpulan. Contoh dari data adalah hasil nilai ujian siswa. Misal, Randy mendapat nilai 80, Rina mendapat nilai 90. Itu baru menjadi sebuah catatan mentah yang belum dapat dijadikan sebuah kesimpulan, dan itu adalah contoh dari data. Kemudian, pengertian informasi. Nah, informasi itu apa sih? Jadi, informasi itu adalah hasil. Dia adalah hasil dari data yang sudah diolah, sehingga mempunyai arti dan dapat dijadikan sebuah kesimpulan. Nah, contoh dari informasi adalah rata-rata hasil nilai ujian siswa. Rata-rata hasil nilai ujian siswa adalah sebuah informasi dari data yang sudah diolah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis data. Data dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan sifatnya dan berdasarkan pengukurannya. Yang pertama ada data kualitatif berdasarkan sifatnya. Data kualitatif adalah data yang bersifat menjelaskan dan tidak bisa diukur dengan angka, tetapi memberikan gambaran mendalam tentang suatu keadaan. Contohnya adalah data identitas mahasiswa berdasarkan nama, profesi, dan jenis kelamin. Lalu yang kedua ada data kuantitatif berdasarkan sifatnya. Data kuantitatif adalah data berbentuk angka yang menunjukkan jumlah, ukuran, atau nilai tertentu. Contohnya adalah data hasil nilai ujian siswa. Lalu yang ketiga ada data nominal berdasarkan pengukurannya. Data nominal adalah data yang berfungsi mengelompokkan atau memberikan nama kategori tanpa menunjukkan urutan atau tingkatan. Contohnya adalah data pengelompokan kategori. Di sini saya akan menjelaskan tentang data interval. Data interval adalah jenis data yang berupa angka dan memiliki jarak, tidak memiliki nol mutlak. Dan data ini juga memiliki variabel berisi nilai numerik. Contohnya seperti tabel yang ada di samping saya. Perbandingan nilai ulangan beberapa siswa dalam satu mata pelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data ordinal. Data ordinal adalah data yang menunjukkan urutan peringkat, tapi tidak bisa menjelaskan seberapa besar perbedaannya. Contoh data ordinal ada di samping saya, tabel yang di samping saya. Data tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis informasi. Di sini ada informasi fakta, informasi yang berisi kebenaran nyata dan tidak dapat dibuktikan, bukan pendapat atau perkiraan, tetapi kejadian sebenarnya atau yang bisa diverifikasi. Contohnya seperti Gunung Merapi meletus pada tahun 2010 dan juga tanggal 17 Agustus yang memperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Akan menjelaskan informasi opini berdasarkan sifat. Informasi yang berisi pendapat atau pandangan pribadi seseorang terhadap suatu hal. Informasi ini tidak bisa dibuktikan benar atau salah secara pasti karena bergantung pada perasaan maupun pengalaman. Contoh, menurut saya membaca buku lebih menyenangkan daripada menonton film. Informasi instruksi berdasarkan tujuannya. Informasi berisi perintah, arahan, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Berikutnya di sini ada jenis informasi berita. Jenis informasi berita adalah informasi yang berisi laporan tentang peristiwa yang benar-benar terjadi dan disampaikan kepada masyarakat melalui media seperti televisi, radio, ataupun internet. Informasi berita juga bisa ditemukan di koran. Jadi kalian pernah baca koran kan? Jadi koran tuh seperti ini gambarnya, dan di dalam koran itu terdapat informasi berita. Nah, di dalam koran itu dia terdapat informasi dan dia termasuk ke dalam jenis informasi berita. Contoh dari teks informasi berita itu seperti Gunung Semeru kembali erupsi pada Senin pagi. Warga di sekitar lereng gunung diminta untuk mengungsi di tempat yang lebih aman. Jadi dia itu informasi yang benar-benar terjadi. Nah, selanjutnya di sini ada informasi hiburan. Informasi hiburan adalah informasi yang disampaikan dengan tujuan menghibur. Terkadang informasi ini terdapat pesan moral yang disampaikan dengan cara menghibur. Informasi hiburan ini contohnya bisa kita lihat seperti komik, cerpen, atau teka-teki lucu. Nah, dia itu terdapat informasi dan dia termasuk ke dalam informasi hiburan.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sumber informasi yang kelompok kami dapatkan. Jadi kami mendapatkan semua sumber-sumber ini dari Google. Kami mendapatkan 2 sumber. Ya, dari Google itu yang pertama ada data, yang kedua ada informasi. Nah, lalu informasi apa yang kami dapatkan? Jadi informasi yang kami dapatkan berupa pengertian dan jenis-jenis data juga informasi. Juga contoh-contoh dari jenis data dan informasi. Nah, jadi kesimpulannya apa? Nah, jadi kesimpulannya, jenis data dan informasi dibedakan berdasarkan bentuk dan tujuannya. Data bisa berupa kualitatif, yaitu data yang berupa deskripsi, dan juga data kuantitatif yang berupa angka. Nah, sedangkan informasi bisa berupa fakta, opini, hiburan, berita, ataupun instruksi sesuai isi serta fungsinya. Itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan dan jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata dan juga kekurangan penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.